karyamu mbok tolong didaftarin di ini AMI. Jadi buat yang belum tahu cara masuk di AMI itu kita harus. Oke teman-teman, selamat datang di acara kita. Sekarang udah sampai di Resto minggu asli Bali ya? Mesti Bali ya? Bali. Karena saya di bisnis ya. Yes mulai kok. Hah? Mulai lagi. Lo boleh pakai santai wae. Oh iya wis. Iyalah 1 minggu. Ya wis ana waktu 1 minggu. Apa nganu bisnis tok? Bojo karo bojo. Wis udah. Aku mulai wae lah. Tinggal rapi banget. Oke. Alif Amirul Wicaksono. Siapa lah itu? Wicaksana. Oh, Wicaksana. Ora O. Kan wong Jawa. Ah, Iya ini kan mocone O, carane Wicaksana. Wicaksana, Alif Amirul Wicaksono. Wicaksana. Wicaksana. Nah, ini Alif ini teman saya dari kecil. Jadi kita tetanggaan, mungkin jaraknya pirang meter gitu. Ya kayak ibuku nyapu krungu lah. Cuma 100 meter karena kita dulu berhadapan rumahnya. Waktu aku masih ngontrak di dekat rumahnya Alif. Nah, Alif ini jadi kita akan ngobrol. Aku ngobrol apa karo kowe? Ini rencananya apa sih? Anda dan musik ya mungkin. Ya, mungkin yang paling dekat itu ya, yang udah agak lama. Karena dari kecil ya aku lihat Alif tuh memang punya taste di seni karena memang ada darah seninya. Sekolah bapak ya lu ya? Ya, itu Om yang aja sih ngeri ya. Biar ngeri. Iya. Saiki ndak sih Om aja sih? Saiki garek medeni tok. Wis ra ngeri-ngeri banget. Tapi nek pandemi ini ndak iso nyanyi, Lip? Ya, kadang ada 1-2 lah tetap terdampak kan. Cuman udah nggak seintens dulu. Wis mulai dikurangi toh. Apalagi job-job malam ngono wis blas ya, karena biyen tekan esuk-esuk terus ya. Oh, sekarang wis wayahe ning omah. Nah, Om Aziz ini bapaknya Alif tuh penyanyi dangdut. Bahkan sempet sering dulu sama almarhum Didi Kempot juga ya. Iya, beberapa kali itu sempet main bareng. Oke. Tapi ternyata sekarang udah nggak seaktif dulu. Sekarang anaknya yang aktif di musik. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Apin. Oh iya deh, karena adiknya Alif ini si Apin ini juga satu band sama Beko ya? Iya. Apin ini nyekel apa tuh? Kendang. Keyboard. Oh, neng KPK ora KPK keyboard, ndak ora kenal kendang kan. Oh. Piye Lip, ngopo kok kowe apa ya? Intine kok ana kesenengan ngono emang tertarik saka bapak, mbiyen delok bapak apa Ning musik. Heeh, ning musik. Apa ya? Ya karena dari kecil ki wis sering dijak nonton acara musik. Apa ki dangdut tetepan? Ya campur-campur sih, karena selain bapakku di musik kan ibuku juga dulu guru seni musik dan seni tari. Iya. Ibuku dulu kan ngajar tari, ngajar. Tapi saiki Bu Ina masih nganu. Sekarang malah bahasa Indonesia toh. Oh, bahasa Indonesia. Dulu waktu aku kecilan ibuku kuwi, jadi setiap ibuku ngajar nari, sore itu aku sering diajak. Terus ibuku ngajar seni musik, aku jalan mungkin dari situ kan terpengaruh ya. Oh, jadi pengen ya secara nggak sadar, maksudnya untuk mempelajari aku pengen jadi musisi gitu ya nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Dan nyatanya saiki yo kerja ya. Oh. Saiki kerja. Lah nek band Lip. Band iki kapan ngeband? Malah SMA. Ora SMP malah kowe. Aku SMP ki atlet loh. Maksudnya olahraga loh. Aku olahraga loh. SD SMP itu aku melu klub badminton, melu klub basket. Ngene, sakmene iki bisa. Bro. Biyen kota. Ngene tapi. Jadi terus aku ono cedera toh. SMP cedera. Nah, dulu ki yo bapak ibuku Pak Men ki pesene mung yo sekolah ki syarat kan. Rasa kudu pinter berprestasi, sing penting kowe kudu duwe bakat sesuatu. Di luar kewajiban kowe bersekolah. Awalnya aku milih olahraga karena emang cedera kuwi, akhirnya aku wis gak bisa olahraga lagi SMA toh. SMA aku memutuskan untuk sinau dolanan musik. Apa kuwi? Ya awalnya nyileh gitare pendong. Oh, Adi samping tetangga kita juga, teman sebaya kita. Jadi aku nggak punya gitar. Adi duwe gitar, tak silah yo Mas. Aja. Songi ning omah. Engko sesuke dijaluk karo sing duwe, belekke meneh. Gitu-gitu yuk. Terus ngeband-bandan ngebas awalnya. Ngebas Karena waktu itu
yo nek basis ki waktu itu karena iki yo senare sithik terus sinaune cepet to kuncine mung ngene to gonggong tok ya gonggong tok luwih golek simpel wae penting aku kudu iso main musik tapi nek bass salah kan ketok banget lho ketok nek akhirnya gitar kan ngene-ngene tak salah lho nah terus ngebass akhirnya ngebass main sama Yuki mbek Aldo itu rumahnya sebelah kiri saya ya Adi rumahnya sebelah kanan saya karo Danang ya. Danang itu yo ngeband di kampung ning Pitulasan manggungnya ya setahun pisan. Latihannya seminggu pisan, manggungnya setahun pisan. Ya, setahun pisan kuwi ora bayaran. Tapi kowe wis ning anu ya, wis latihan ning nggon band-band ngono ya. Apa jenenge? Studio. Iya, ning studio waktu itu ning studio ngono kae. Tapi bayaran memang ya. Bayaran cuman apa ya sambatan apa yo nek jenenge didhawuhi Pak RT kan le ngisi-ngisi bengine dekor panggung isuke manggung. Dadi pembuat acara dan pengisi acara iya, sampai resik-resik terus itu awalnya yo itu terus mulai tertarik di musik lah ikut festival terus mulai gue SMA ya aktif golek-golek panggung terus mulai sering nonton konser lah pemicunya itu sebenarnya ketika aku sering nonton konser sih jadi biar pemicu kapan tuh nonton konser di SMA? Maksudnya aku masuk gara-gara nonton konser aku jadi kayak wah ketoknya aku enaknya main musik luwih mantep maneh ngono lho. Terus akhirnya ya itu aku dulu konser sampai ning Jakarta. Oh iya tuh. Karo Doni wong loro. Konser apa? Konser Sweet Seventeen-nya Gigi waktu itu. Oh, jadi Gigi. Oh, nonton sampai ke sana. Maksudnya kelas juga 2 ya? SMA loh. Sampai gitu-gitu maksudnya tak bela-belain aku cara belajarku hanya nonton konser ya, karena lihat performanya piye aku tuh piye mungkin ngono ya. Nah, dari situ kan misal kayak nonton nih Pancasila gitu tahun baruan ngono kan. Mesti kan cah nom-nom angkatan itu kan iya. Mesti ning Pancasila toh nek tahun baru. Saya terus ngerasa wah keren banget nih ning dhuwur banget. Kuwi terus bar ki suatu saat gitu aku kudu iso main ning kono iki. Pemicune kayak gitu tuh lho. Akhirnya ya wis kayak mau sekedar main musik lah kebetulan band-band gue iki karo Doni juga itu sak kampus ning UKSW. Masuk ke UKSW sak kampus ya akhirnya keterusan kan. Keterusan main musik itu sampai kuliah. Terus kuliah. Nah, Alip ini juga aktif juga ternyata di kampus sampai buat lagu-lagu kampus ya. Lagu apa sih Lip? Dulu itu bikin apa ya? Apa ya? Ono acara apa ya? Soundtrack-nya POM. Sama Esko tuh POMI Pekan Olahraga Mahasiswa UKSW ya Mas ya? Ya itu 2014 bukan kambing apa? Bukan, kambing apa aku malah nggak bikin. Oh. Jadi aku dulu tuh itu sebenarnya akal-akalanku cari duit. Kok iso gitu? Iya, jadi ono POM iki. Emang ono anggarane gue gawe kuwi. Aku ora ngerti ono anggarane atau enggak. Misal ono POM, terus aku ngompor-ngompori. Mbok digawekke soundtrack. Wah, kacau. Kan dia yang mengusulkan, dia yang membuat. Iya, aku sedek koncoku. Ki mbok nganu apa bikin soundtrack acara olahragamu kan ketok keren gitu. Oh iya, kowe iso nggak? Kayak iso aku ngono. Ya wis toh, tak list pokoknya kowe bayar sekian. Nek kan ada biaya penulisan lagu, rekaman dan lain-lain aku dapat uang toh. Oke. Setahun setelahnya ono Esko tuh kompetisi promosinya ekonomi. Jadi kompetisi basket se-Jawa Jogja kalau nggak salah, Jawa Tengah Jogja. Kuwi ya tak kompor-kompori. Lah akhirnya gawe meneh. Gawe meneh. Jadi hasilnya tak bisnis ora tak musik sebenarnya. Pada akhirnya ke branding nek kowe gaweni musik ya. Iya, awalnya kan aku cuma ngisi di seminar-seminar. Jadi awalnya Suncrackers itu kan awalnya ngisi acara ya. Awalnya itu USDA. Kepanitiaan USDA dengan cara main di kafe. Dibayar aku kan ngisi. Lah kok acaranya selesai, kafenya minta lanjut. Mas mau dilanjut lagi lah. Dari situlah awal mula aku main reguleran di kafe. Awalnya itu. Jadi bandnya Alip nih Suncracker dulu Ya, namanya. itu 2012 tuh mulai manggung di kafe. Wis manggung di kafe sampai 2014 lah. 2014 baru kepikiran gawe lagu kuwi mau. Dari situ. Apa kok kowe kepikiran gawe lagu dhewe? Padahal kan biyen jane nek kowe ngetutke
jadi kiblatnya Suncrackers dulu tuh Gigi kayaknya, ya bener ya? Ya karena aku nonton konser di Jakarta aku mau. Oh. Konser terbesar pertama yang aku tonton tuh konser Gigi. Tapi memang nganu ya, terinfluence apa kowe ngerasa Gigi emang apik akhirnya aku pengen garap ke lagu-lagune Gigi apa saka Doni kan Iya. Gigi banget to. Iya. Lah, salah Doni sing Kok iso? Kok salah Doni? aku pertama kali musik yo nonton musik emang delalae di ini sama pas Doni. Gigi. Oh, Dan memang seneng Gigi Doni ya. seneng Gigi banget kan. Dan garapan lagu-lagune Suncracker akhirnya ke Gigi Cafe. Ya kiri kanannya paling Padi, Iya, Dewa, Silang Seven, era-era itulah. Maksudnya lebih ke era zaman aku kecil yang era aku tumbuh, bukan yang aku terlalu ngulik yang tahun-tahun 80 yang kuis sebenarnya aku rak zaman. Ya. Nah, tapi aku lebih ke waktu aku SD, oh ya lagu ini, SMP lagu ini, lebih ke situ sebenarnya. Lah terus kepikiran gawe lagu iki motivasinya apa? Waktu itu si Doni kayak Suncrackers wis berjalan nih. Terus Doni kan emang deknen musisi banget ya biyen. Iya. Sebelum saiki dadi dosen banget. Dosen salah satu universitas besar dia. Deknen biyen sing paling bersemangat itu dhewe gawe lagu yo kayak gitu. Wong awale ki aku ra nyanyi kok ning Suncrackers kok. Aku ki ngebas kok. Aku nyanyi. Aku nyanyi. Abel itu pernah jadi vokalisnya Suncrackers dulu. Manggung di acara 17-an. Ya itu lalu kali ya? Iya. Oh, terus yang ono backsound kan? Oh, oke. Jadi Abel nyanyi tiba-tiba kok ada suara orang nyanyi lagi. Jeblono wong liya nyanyi ning isor panggung. Nganggo mic ning mburi panggung. Ki suarane Saya kaget karena nyanyi, perasaan saya sudah berhenti nih nyanyi karena musiknya udah agak telat atau gimana nggak pas temponya. Lah kok masih ada suara, ternyata teman saya nyanyi di bawah panggung. Terus saya nggak ikut aktif tuh karena apa ya? Pokoknya wis. Terus akhirnya kowe sing nyanyi kan? Suncracker iki. Awalnya sih Danang. Oh, Danang sih ya. Nyebut jeneng ra apa ya? Ora apa. Nek aja ngasak marai gelut lho. Baru kuwi terus setiap ada di request lagu jarang bisa bawain. Mesti aku ujung-ujungnya. Sampai akhirnya tiba-tiba wis lip kowe sing nyanyi. Wong telu ae ngono ya. Papat. Awalnya ngomong 5. Aku Adi, Aldo, Doni kan. Wis lip kowe nganu karo sing nyanyi wae. Aku sadar bahwa aku iso nyanyi iki ya pas itu. Awalnya aku sama sekali nggak pede untuk suruh nyanyi. Lah kok malah keterusan. Karena nyanyi ketoke ragate rapati akeh. Nek ngebas kan ganti senar dan bass iki nganu apa? Kurang dilihat dalam band. Sebenarnya ya ora sih. Opone kan lemu ning pojokan. Nek vokalis iki ketok ning ngarepmu. Rising star, Bro. Karena kan kondisiku waktu kuwi tuku bass yo ora iso ya. Terus yo senar yo sing murah-murah gitu. Lah nek nyanyi kan mike wis ono. Iya bener, mike wis ono. Wis modal tampang pas-pas. Tapi setelah kau nyanyi lumayan kan? Apa? Lah ya minimal bisa diterima lah. Okay. Suaraku bisa diterima, ora ono sing protes. Ya wis lah aku pede-pede wae. Akhirnya ngebas karo nyanyi. Ora. Golek basis. Oh, ngasih golek basis. Aslinya golek basis. Saya kan awal-awal ngebas karo nyanyi sih. Ngebas sama nyanyi kuwi susah banget. Oh iya toh. Angel. Karena mainnya aku nek melodi mungkin bisa nyambung ya. Melodi. Ya, maksudnya nek bass kan melodi apa? Iya, wis kuwi. Karena akustik ya mesti suaranya kan suara kahon kan enggak terlalu keras. Jadi nek bass salah ya bener krungu banget nih mau. Lah iya. Pokoknya mbek nyanyi. Wah. Ini cukup belajar yang cukup iki sih. Nah, setelah Suncrackers berakhir kapan tuh Suncrackers? Isih ya jane ya. Jane ya isih ya. 2000 mulai rada ora patek aktif sih kapan? 2015 semenjak wis do lulus. Ya, terus tiba-tiba bentuk KPK itu. Ya, KPK tuh ini ya, keroncong pemuda kekinian karena banyak orang salah arti. Apa? Yo KPK ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Minum dulu ya? Iya, minum dulu monggo. Soalnya tak copot soalnya nge-LLI mau biru karo hijau tutupi. NU aku. Nah itu awal mulanya tuh ya itu aku mikirnya wah ki Suncrackers mandek aku berhenti bermusik ya. Sempet terus mih ngopo tiba-tiba kok terjadilah pembentukan KPK itu. KPK ki sapa? Almarhum Apri po? Yang membentuk. Awalnya tuh gini. Aku mah arti. Jadi Desember 2014 kalau nggak salah ada Dies Natalis. Di mana dosen-dosen tuh pengen mementaskan drama kayak OVJ gitu. Oke. Nah, awalnya Suncrackers disuruh ngiringi sebagai musik latar ngono lho.
kan ya ora mungkin toh. Backsound-backsound-e ngono Mosok ya. band akustik kon Iya. ngiringi wayang. Akhirnya aku moro ning ngene almarhum Mas Sapri. Mas ki aku ketoke butuh iki apa sebuah project nggo ngiringi dosen-dosen main wayang. Akhirnya bentuklah Mas Sapri sama aku nyari-nyari temen ya termasuk ono dari teman-teman teater getar. Karena kan teater getar kan dia wis ono kronconge lah Iya. sebelumnya. Kliwon, Sagi, kuwi terus habis itu ono Yopi, Ya, Yopi sambil lalu. Yopi dan Fandi sambil lalu. Terus dari Sun Crackers ki aku Be Aldo, waktu itu masih ada Mas Zulfi. Oh, berarti gabungan berapa band ya? Bang Tommy, anak magang isi. Iya, Bang Tommy. Anak magang isi Mas Vian, BOTP sama Mas Sapri. Waktu itu akeh banget. Lah, wes awale yo aku nyanyi dhewean, Kliwon masih nyelo. Oh, jadi ini sebenarnya bentukan karena dadaan ada acara ya? KPK ki ya? Iya, awalnya wes pas cek sound. Pas cek sound ini namanya masih Sun Crackers. Oh iya tuh. Baru ki lek Mas Sapri jenenge ganti weh, nek mau Sun Crackers aku tak boleh. Lah ganti apa Mas? Mbok yo sing kekinian ngono lho. Akhirnya Siapa yang nyebut nyeletuk Mas Sapri. Almarhum Mas Sapri? Keroncong Pemuda pemuda Kekinian. kekinian. Terus kok udah disingkat KPK. Ngono lho. Ya wis lah akhirnya itu. Yo begitu selesai manggung. Selesai manggung tuh kita di belakang panggung terus kayak apa? Ki piye ki? Meh dilanjut ora? Akhirnya wis dilanjut aja tapi ya wis lah pure bener untuk berkesenian. Nggak perlu ada embel-embel apa-apa, pure berkesenian. Ya wis berjalanlah terbentuknya KPK. Ini 2000 piro wi? 14 tidak salah Desember 2014. Kuwi apa acara wi? Heeh. Berarti bar acara ngobrol kan pembentukan kuwi. Pembentukannya itu 5 Desember 2014 itu. Dan cacah kuwi semua sepakat. Sepakat. Teman-teman itu sepakat. Wah, kuwi berarti udah proses berjalannya waktu rutin latihan. Rutin waktu itu masih di kandang ya. Kandang galeri itu. Oh iya, urung UIT ya. Jadi di Salatiga itu ada UIT Art Space. Jadi tempat berkeseniannya seniman apa semualah tentang kebudayaan tuh di sana ada space untuk anak-anak pameran untuk bermusik gitu ya dulu. Dulu namanya sebelum UIT Art Space tuh kandang ya. Kandang galeri. Karena memang itu dibuat untuk almarhum Angga. Jadi adiknya almarhum Apri, keduanya ini udah meninggal padahal sebenarnya potensinya gede loh ya ngomong iki ya. Karena menggerakkan seni di Salatiga. Nah, setelah tidak digunakan sebagai UIT ini tidak digunakan sebagai galerinya Angga, akhirnya dibuat space untuk berkesenian di Salatiga. Nah, proses berjalannya waktu kok bisa ditanggap-tanggap berawal dari apa lip KPK? Kan menurutku ya, cah nom saiki nek nggo kroncong kayane kurang ya. Iya. Ya awalnya kan sebenarnya karena di UIT itu kan akhirnya kita ketemu sama banyak teman-teman pegiat seni ya. Yang dimana kebanyakan kan dulu masih rutin kita bikin acara mandiri tuh. Ada GTT, ada apalah berawalnya dari situ. Awal pertama KPK manggung kalau nggak salah tuh GTT itu. Gairah tanggal tua ya. Gairah tanggal tua ning Kali Bening. Aku eling banget. Justru karena pertama itu setelah manggung pertama, Mas Fandi ada insiden jatuh tuh tangannya patah. Oh iya tuh. Basisnya KPK. Akhirnya 3 bulan selanjutnya tuh aku ngebas. Wah, Balik meneh nih basis. lah sing vokalis apa? Kliwon. Kliwon tok. Deknen merasa nggak asik main selo ning mburi ra ketok to. Kurang rising star. Kurang rising star. Akhirnya Deknen nyanyi. Aku balik ngebas tapi waktu itu KPK ya masih belum punya lagu tuh. Nggak pakai lagu-lagu nih. Ya Mustafa, Wiro Sableng, gitu-gitu. Terus gen rodok kekinian kadang aku nyanyi lagu-lagu misal waktu itu tren-trennya All of Me, terus Happy, tapi dikeroncongkan ya? Dikeroncongkan. Maksudnya biar ya bisa diterima juga gitu loh. Nah, garap apa aliran gue iki saka sapa lho? Maksudnya keroncong ya dimodernkan iki. Itu sebenarnya kita nggak pernah ada omongan kayak iki musiknya gawe ngene ora tau. Ngalir wae. Ngalir aja karena emang basicnya teman-teman itu kan campur-campur ya. Iya. Misal koyo aku mbek Aldo nih Sun Crackers pop-popan. Terus Vivian biyen ke blues. Iya. Terus malah ono sing cah teater. Iya. Ono kanca-kanca teater ono jadi semua itu ya bener-bener tak pikir nganu. Jadi tak pikir mengkonsep iki kudu digawe ngene. Berarti ngalir wae. Pas ngene teko diisi apa. Ya paling 1-2 orang yang ngide, garap iki enak iki tok jajal. Oke.
Tapi nggak ada sing KPK kudu ngene, iki nek ngene ora KPK sama sekali enggak. Jadi ra ono pakem KPK itu kudu ngene ya, karena memang asik banget ketika All of Me dimusikkan dengan keroncongnya KPK. Wah, itu Ya, gayeng sih, karena membawa hype-nya sekarang dikasih feel musik zaman dulu ya. Lah aku ngerti keroncong itu nikmat seperti itu ya semenjak ning KPK. Iya, Sebelumnya aku ya cuman ya mungkin tak pikir keroncong ki ya. Ya ngono-ngono ya. Ngono-ngono kuwi ngono lho. Tapi Pakemnya jan ngono ra iso diwawa iya. ya. Nah, mungkin karena itu ya, karena keunikannya itu akhirnya sempet diundang beberapa kali, bahkan malah lebih seringnya keluar kota awal-awal KPK tuh. Oh iya tuh. Manggung di Solo 3 dhewe iki malah jarang. Jarang ya. Jarang paling banget. paling banter pitulasan ya. Iya kan? Iya sih. Itu kelasan. Iya kan? Ya, yang paling sering itu ya GTT itu, terus yo nek dalam kota paling acara apa ya? Manggung di Salatiga mulai sering dipakai tuh yo mulai tahun ketiga, tahun keempat itu. Tapi kan memang persoalan sih koyo ning Solo 3 ya. Nggak tahu ya. Segala macam bidang ya akan dihargai ketika mereka udah punya nama di luar, bener lah. Bener. Kayak kerasa Iya, ra. iya. Jadi apresiasi internal masyarakat kene iki bakal muncul ketika jeneng-jeneng wong Solo 3 iki wis harum ning jowo. Ya, jadi kita harus mandiri keluar dulu. Iya, baru makanya bisa diakui di kota sendiri. baru bisa diakui di kota sendiri. Iya. Oh, berarti memang pola umumnya begitu ya, karena nggak hanya ini juga. Di stand up pun Oh iya, begitu. kemarin kan. Iya, di stand up pun begitu. Jadi malah akeh tanggapan ning luar. Di luar sering. Ning ndi wae lho. Yang rutin itu ya jelas tuh Magelang. Oh, Magelang malah. Kayak Telatah Kenal Sponti? Bocah dulu. Oh, Telatah event-event. Bocah kan. Heeh, Telatah Festival Bocah. 5 Gunung, Telatah Bocah. Terus yang paling gede menurutku tuh Pasar Keroncong Kota Gede sih. Wah, Itu gila kayak sih. Ini kayak nganu ya, apa? ngayok jazznya keroncong. Keroncong ya, ngayok Aku jazznya keroncong bener sih. Bener-bener aku di sana ngerasa kayak diapresiasi banget, ketemu senior-senior. Termasuk waktu itu satu ini sama Sri Rezeki juga. Oke. Mbah Sri Nikono Rezeki. ngerasa iki, karena dulu event-event dulu tuh kebanyakan misalkan kita manggung ya keroncongnya mau KPK, lainnya paling apalah campur-campur ada pop ada apa. Tapi ketika main di keroncong kayak merasa ini rumahku nu ya. Jadi main keroncong di mana orang yang nonton di situ kan pasti sing wis seneng keroncong juga. Satu wis feeling juga loh. Dan di situ di hotel kan itu Oh, kan di hotel loh? enggak, maksudnya waktu kita Oh, di di hotel, hotel. itu ketemu sama beberapa rombongan lah. Jadi yang setauku ya, seingatku itu kebanyakan orang-orang Jogja pengisinya. Karena itu panggungnya ada 3 Oke. atau 4. Yang dari luar Jogja itu cuman ada 4 atau 5 pengisi. Salah satunya Salatiga, yang lainnya ada Semarang, ada mana. Oke. Cuma 5 band yang dari luar Jogja. Selain itu dari Jogja semua. Nah, di sana tuh waktu di hotel tuh dikira kita tuh panitia. Oh iya ta. Mergone sik nom-nom. Oke. Oh, sing leone memang di atas semua. Karena keroncong tuh, ngerti deh. Oke. Jadi waktu sana panitia Mas gini. Kita ngisi juga, Pak. Loh, main keroncong juga. Jadi emang ternyata untuk yang anak-anak muda main keroncong itu masih sedikit toh. Ya makanya heran ya, bapak-bapak ini sampai kiranya kalian Iya. apa panitia ya? Kira ini panitia, Nah, padahal kita main juga. responnya piye, Liv? Pertama cah nom Solo 3 ki sebelumnya nggak, kayaknya belum pernah sih ikut apa event Gede, event gede kayak keroncong apa? Pasar keroncong. Pasar keroncong ini orang apa band Solo 3 kayaknya belum pernah ya? Kayaknya belum ada. Belum Karena pernah yang ya? keroncong kan juga awal-awal masih sedikit. Toh. Masih sedikit, dan ini yang main anak-anak muda. Respon pertama kali kalian di atas panggung tuh, respon penonton gimana? Aku nggak tahu Apa ya. setelah turun panggung? Jadi ya ini sedikit cerita aku dengar-dengar. Heeh. Jadi di sana tuh ada 3 panggung. Jadi kan konsepnya kayak di desa. Oke. Panggung A, B, C. Heeh. Menurut cerita di panggung C ini setiap kali beberapa tahun terakhir selalu sepi panggung ini karena stage-nya agak ke dalam. Oke. Maka dari itu awalnya KPK yang harusnya manggung di panggung utama bersama Sri Rezeki di sama panitia dipindah ke panggung C. Harapannya untuk Biar panggung perang C, ya. hidup. Dan akhirnya terjadi. Oh iya. Panggung C itu ramai sekali. Oh iya. Toh? Oh. Aku dengar cerita itu seminggu 2 minggu setelahnya malahan. Jadi aku tak pikir ya emang vibe-nya rame, tak pikir ya emang rame gini. Ternyata ya aku nggak tahu itu karena KPK atau apa, aku nggak bilang gitu ya, tapi ternyata misi dari panitianya untuk memindahkan band anak-anak muda sing cenderung kan yang lainnya banyaknya keroncong langgam ya, keroncong halus-halus. halus. KPK dipindah ke sini karena di panggung utama ada Sri Rezeki. teman-teman Sri Rezeki toh.
Alhamdulillah berhasil, panggung sini Wah, ramai mantap. banget itu. Lah itu aku denger cerita itu kayak merinding ngono loh. Kayak waduh, luar biasa. Tapi di atas panggung tetap berarti nganu ya, maksimal banget tuh. awalnya grogi. Men. Oh iya tuh. Awalnya grogi banget. Karena sing band sebelumnya ngono ki keroncongnya halus-halus, kayak ngerasa uraan banget. Caca itu penutup apa pembuka apa tengah? Tengah meh akhir. Oh, tengah meh akhir. Tengah meh akhir. Jadi wis malam gitu. Terus bareng aku kayak deg-degan, ih, ki diterima rak ya musikku karena keroncongnya nih kamu tahu KPK ya mesti tidak akan menjawab ekspektasi sebagai keroncong Iya, ngono iya, lho. iya. Akan berbeda kan. Nah, baru kuwi ya wis lah pede wae hajar wae. Wis lah alhamdulillah bisa diterima. Nah, biasanya kan KPK identik dengan joget. Si siapa? Sueb. Aku nggak ngerti ya. Biasanya band itu terkenalnya vokalisnya. Oh iki. Iya bener. Iya bener. Iki malah Sueb sing terkenal. Aku pernah mangan ning kafe. Heeh. Tiba-tiba ada mbak-mbak nyamperin. Terus, Mas, KPK ya? Iya, Pak. Seneng toh dikenal. Salam buat Sueb ya. Waduh. Ini mau apa ya? Kayak melawan hukum alam karena biasanya kalau band itu yang terkenal vokalisnya, ini yang joget loh di KPK loh. Makanya. Iya, aku seneng saya denger. Iya. Ujung-ujungnya tetap salam buat Sueb. Ya kan yang paling keren siapa di band itu siapa? Ini yang paling kacau nih Sueb karena memang joget-joget. Tapi perannya hanya berjoget kan di KPK atau ada yang lain? Iya, apa? emang Liannya sampai apa? saat ini masih joget-joget. Joget-joget. Sebenarnya dia itu adalah vokalis di bandnya sendiri loh. Oh, vokalis apa dia? Denen punya band ki, skadut ya saya. Oh ya band podo, keroncongan, ora? Dangdut ngono. Dia ning kono vokalis. Vokalis. Ning ngene KPK dadi Joget. dancer. Ya kuwi lah. Lah tapi ning pasar keroncong kuwi ketika kalian manggung melu joget ora? Ada beberapa ya, ada beberapa. Karena tak lihat Memang pasar-pasar keroncong langgam ya, keroncong. Yo awalnya penonton tuh banyak sih kok kaget gitu. Satu dua lagu pertama mungkin mereka masih kok menyesuaikan. Lagu-lagu terakhir baru mulai ono sing ketawa, mulai ikut nyanyi ngono-ngono kuwi. Kuwi kepuasan tersendiri banget sih. Lah mulai mulai apa? Gawe lagu dhewe kapan? Oh itu awal-awal sebenarnya. Oh malah awal-awal. Udah bikin lagu, udah ada lagu. Tapi kendel sih ngaranku karena biasanya awal band memperkenalkan, aku nggak tahu ya karena tadi Salatiga awal band memperkenalkan nama bandnya itu dari cover lagu-lagu. Iya. Cover lagu-lagu. Lah KPK ini karena aku juga dulu sering main sama almarhum Apri, ini inisiatif buat wes rak apa nggawe kayak lagu dhewe wae. Iya bener. Mbok urung dikenal tapi seenggaknya wong-wong wis do ngerti nek sesuk rutin manggung iki lagu di KPK ngono ya. Iya. Lah itu prosesnya menurutmu lagu-lagu asli KPK ini mulai familiar di kalangan penonton tuh setelah berproses berapa lama KPK? Wah kalau tepatnya lupa ya, tapi aku mulai agak nyadar ketika kita bawain lagu, terus sing nonton melu nyanyi. Melu nyanyi ya? Menyanyikan lagu di KPK loh. Terus pernah juga ono wong gitaran ning pos kampling. Oh gitaran lagu di KPK. Serius, kuwi aku ngerti ya gitu loh. Itu sebelum keluar album kalau nggak salah. Malah sebelum keluar album. Tapi wis Caca wis sering main kan keliling-keliling kan. Jadi emang KPK tuh misalkan dijatah 7 lagu dalam satu penampilan pasti 5 lagunya lagu sendiri, 2 yang cover. Kita selalu mayoritas lagu-lagu kita sendiri. Setelah itu kan terus ini cukup mencengangkan apa ya khalayak musik di Salatiga juga sih karena secara tiba-tiba ada kabar bahwa keroncong pemuda kekinian Salatiga ini masuk nominasi AMI Award. Bayangin, ini adalah salah satu penghargaan tertinggi dalam kancah permusikan di Indonesia. Betul. Aku bayang, wah gila, karena anak-anak ini dulu awal mereka bermain, aku pikir ini anak kok ngelawan arus, karena waktu itu yang besar itu biasanya akustikan, pop-popan. Ini kok anak udah tahu pasarnya belum kelihatan di Salatiga kok anak-anak ini malah nekat berani buat musik keroncong. Dan pada akhirnya tahun piro gitu? 2020 KPK masuk nominasi AMI Award. Piye wis ceritane iki? Wah, kuwi juga itu bukan sesuatu yang direncanakan sih. Itu kayak bonus yang
ya bener-bener bonus gitu loh. Enggak, bukan sesuatu yang kita kejar juga. Tak pikir itu emang ya hasil dari jerih payah yang ya emang hasil yang menurutku ya bener mencengangkan juga. Wong aku sing di situ mencengangkan gitu loh. Jadi emang awal mulanya tuh apa di chat apa? ada namanya Mas Igun. Mas Igun tuh salah satu pegiat di AMI juga. Itu kontak kami. Mungkin dia udah pernah dengerin albumnya KPK karena itu setelah rilis album. Kita udah rilis. Prosesnya berapa lama? KPK Mas Igun kontak ini setelah rilis album, prosesnya berapa lama? Itu kalau nggak salah tuh Mas Igun kontak tuh bulan-bulan Juli atau Juni tengah tahun. Mas, karyamu tolong didaftarin di ini AMI. Jadi buat yang belum tahu cara masuk di AMI itu kita harus daftarin karya kita. Ada periodenya dulu, harus dirilis dari tanggal sekian sampai sekian dalam tahun itu gitu. Nah, terus akhirnya oh ya Mas, kita waktu itu ya wes lah coba ngirim wae gitu loh. Kita ngirim lagu, udah itu selang 4 bulan 5 bulanan nggak ada kabar apa-apa. Tiba-tiba bangun tidur gue. Awalnya Mas Fandi sing ngechat ning grup. Nominasi aku tangi turu. Nominasi aku wah, langsung berbes milih, Bro. Waktu itu sing pertama terbayang nih aku almarhum Ceplek sih. Iya, karena Apri itu meninggal sebelum ada April tahun itu. Sebelum kita tahu bahwa KPK masuk nominasi AMI itu. Nah, itu kan terus aku kayak wah, aku mau pengen ngabari kowe iki piye carane gitu loh. Nah, dari situ terus yo masih nggak bisa ngomong apa-apa gitu sama sekali nggak. Yo wis ra gagas menang atau enggak wis nomor wis ra gagas sama sekali, tapi ya bayangke ta bel dhewe mbiyen cilik tontonan musik ning TV, AMI Awards ngono banget ya lho. Terus tiba-tiba jeneng bandmu diwacake nominasinya adalah merinding banget. Merinding banget lah. Dari situ mungkin kayak menjadi penyemangat lagi setelah KPK ditinggal sama Apri. Otomatis kan ada energi yang mesti akan berkurang. Kalau energi yang hilang pasti akan ada. Sampai akhirnya ada penghargaan itu kayak jadi motivasi lagi buat kami untuk yus kudu jalan terus. Tahu bulat iklan bajingan ya tahu bulat. Masuk gue tidak lek tahu. J. Tapi AMI emang wah aku kaget loh Basil, aku feelingan langsung Apri bang. Iya, Apri malah urung menangi loh. Lah respon teman-teman internal KPK piye lho pas pertama ngerti pengumuman AMI? Yo bingung dan wis ra ngerti lah kayak aku saiki lah ngomong ora ngerti. Yo ngomong yo hae tok ono hae mosok ae piye. Terus dia kudu piye. Yo mbuh gitu. Ki sampai ya benar penghargaan tertinggi di Indonesia kan AMI Awards. Terus pun masuk nominasi itu sudah sebuah pencapaian besar ya. Pencapaian tertinggi lah. Tertinggi ya sekarang, karena aku bayangin dulu nih KPK ini, aku lihat ini kelompok ini memang melawan arus karena aku pernah ngomong sama Pri kok kendelemen maksud tuh pasar musik di Salatiga waktu itu akustikan pop-popan malah gue gawe kan ora popo iki gue seneng-senengan cah-cah. Tapi ternyata memang alam berkata lain ya. Yeah. Ketika alam mendukung tuh wis edan-edanan, Tuhan dan alam bekerja iki wis. Ya mungkin yang bisa tahu kan mungkin pencapaian segitu tuh nggak mudah ya. KPK tuh nggak semulus perjalanannya, nggak semulus itu. Manggung mulai dari manggung jauh kita bener-bener bawa alat, naik motor, nggawa selo, nggawa keyboard sampai ning daerah Semarang ngono. Wah, itu pernah aku manggung di tengah hutan jam setengah 1 bengi. Pernah aku. Bener-bener gue Vespa kita boleh gue selo gede, naik motor bareng-bareng gitu. Karena waktu itu kan kita masih belum bertarif lah kasarannya. Jadi nggak ada uang untuk operasional, kita nyewa mobil gitu. Urunan ya. Pokoknya yang penting dia seneng-seneng mangkat.
lebih ke situ. Manggung dikon medun manggung ya pernah. Iya. Pernah. Ngopo? Ya karena kan main di desa gitu ya. Lah ngerti dhewe lah, cah-cah KPK uraan kan. Maksudnya lirik-liriknya kan menggelitik ngono ya. Mungkin ning desa wi ibu-ibu kurang berkenan. Oh, kok liriknya ngene sih. Terus kayak 2 lagu. Mas, sampun Mas. Napa nih Bu sing sampun? Sampun mawon. Aduh. Nek sing kon medun cah-cah sing cah nom-nom turun ngono prawati. Ibu-ibu dengan sopannya. Mas, sampun nggih. Sampun nggih Mas. Yo kene melu santun nggih. Karena apa membangun lagu Sri Rezeki juga mungkin. Iya, termasuk itu toh. Terus tekan dek panitia nih. Piye Mas? Lanjut Mas, lanjut. Pripun Bu? Sampun. Iya. Terus apa nih pengalaman lain sing kowe wah sekali ngantekan saiki dalam proses berkarya ning KPK ya. Itu sih yang jelas aku selalu bilang dari sekarang nek orang meh manggil KPK sih pertanyaanku satu, kowe wis pernah nonton KPK rum? Soalnya seringkali keroncong diundang tibain. Aku pernah loh manggung di Festival 5 Gunung. Kita tuh di pengisinya banyak banget dari berbagai kota. Nah, ending pengisi terakhir ki reok. Reok, bener-bener reok. Wah kacau. Sebelum reok KPK. Oke. Nah, rundown harusnya KPK tuh manggung jam 10-an lah. Molornya sampai lewat jam 12 malam. Wah. KPK manggung setengah satunan. Kuwi ning sebuah gunung, bener-bener ning lereng gunung. Dan kuwi tapi kondisi penonton masih rame karena ning desa toh. Nah, kan donuk ngenteni reoke soalnya. KPK cek sound. Kan jajal-jajal lalat kan. Cek sound pertama ki, nek cek sound KPK kalau cek sound tuh pasti lagu Langgam, Buah Bengawan Solo. Oh iya, ngono-ngono gitu. Jadi kalau orang nggak pernah nonton KPK, karena cek soundnya Langgam, mesti mikirnya, oh ini keroncong Langgam. Iya. Terus pas cek sound Bengawan Solo, tepuk tangan kabeh. Wah, tepuk tangan, bener-bener tepuk tangan. Bahagia. Iki masuk ki. Seru ki penontonnya ki. Lagu pertama Mustafa atau gue aku lupa. Iya. Langsung sing ibu-ibu bapak-bapak. Aku delok iki kok. Belum kabeh iki lho. Biar iki Kliwon kan energi kan. Ayo. Sidane sampai acara apa panggungnya selesai meneng banget. Oh, lagu 3. Wes Mas, reok. Aku lebih cacah, ngerti ngono mau cek sound terus bae ya. Bisa kira enggak bae ya itu. Kayak aku lali, Lip. Nah, yang masuk dalam nominasi kuwi lagu apa? KPK dalam berita. Oh, KPK dalam berita, berarti dalam AMI kuwi yang diambil satu lagu ya? Dia minta maksimal ngirim 5 lagu. Tapi kebetulan satu album kan kita 5 lagu. Oh iya. Nah, mungkin dari KPK dalam berita tuh yang keroncongnya paling kerasa sih. Oke. Dibanding lagu-lagu lain ya. Kalau lagu lain kan ada yang di mix rock, ada yang ska dan lain-lain. Tapi kalau KPK dalam berita itu yang paling kental keroncongnya, makanya mungkin lebih menarik. Lagu sing gawe sapa? KPK dalam berita. Kalau masalah penulisan tuh yang paling banyak andil tuh secara lirik mungkin Kliwon sama Mas Afri. Nah itu memang terus terang dalam penulisan karya karena kita 10 orang. Iya. Nek 10 orang mikir kabeh. Iya, kan susah ya. Makanya yang paling menarik pengalamanku bermusik di KPK itu adalah nggak egois. Mungkin kalau di Suncrackers 4 orang aku dulu bisa mendominasi lah kasarnya dalam bikin lagu ngono-ngono, mungkin paling aku sama Dodi cuman harusnya ini ngatur berapa orang, tapi nek ning KPK 10 orang monggo wae lah harus lebih menurunkan ego karena ini bersepuluh itu sih. Ya, berarti komunikasi berlangsung baik ya? Ya, ning KPK. Tapi kok otot-ototan pernah ra? Ya pernah, pasti apa pernah. yang mergo apa? Waduh, mergo apa ya? Bisa paling sering urutan lagu. Misalkan kok orang lagu ini kan banyak. Misalkan harus bawain 5 lagu aja. Sing digawe apa ki lagune iki ngono. Kalau teman-teman misal kalau tipikal Mas Apri biyen mesti kan pengennya lagu-lagu di KPK. Oke. Kalau aku kadang masih ada modern gitu lah. Lihat segmen dulu ono cah nom-nome buat dikei lagu iki siji loro. Kuwi paling sering gitu-gitu. Tapi nek dalam penulisan lagu jarang sih karena ya wis
pasrahnya ke mereka. pasrah. Mungkin dalam aransemen kita bisa ini bareng-bareng ya, tapi nek dalam penulisan dan lain-lain kita jarang. Mantep, Lip. Jadi ya apa ya, perjalanan nih kita nggak pernah membayangkan ya bermusik. Aku sih penting musik, tapi endingnya seperti apa rata membayang ya kan. Kowe pun cah-cah kan. Iya, konsistensi sih, Bil. Tetap konsistensi ya. Konsistensi. Yang bisa mengarahkan kita ke suatu hal yang lebih baik ya. Dan latihan. Nah, menurutmu apa, Lip, yang bisa dilakukan oleh cah-cah nom Solo 3? Mungkin pesanmu entah dalam berkomunitas atau dalam bermusik harusnya seperti apa? Menurutku ya, yang selama kalian bermusik ya sebenarnya bermusik kan nggak ada yang salah ya. Bener. Kamu mau main di kafe, mau bikin karya, mau apa, terserah sih. Yang penting kamu konsisten dan istiqomah dengan apa yang kamu lakukan aja. Toh nyatanya dulu emang aku masih sempat kayak idealis pokoknya harus punya karya, harus punya karya gini. Toh sekarang dengan era seperti ini nyatanya musik-musik cover pun banyak orang yang menikmati gitu loh. Maksudnya kan ujung-ujungnya kan kita berkarya kan biar bisa dinikmati orang. Kalau kamu dengan cover lagu orang lain bisa menikmati ya udah lakukan. Kalau kamu bikin lagu dan orang lain menikmati ya udah lakukan. Jadi gitu loh. Jadi nggak perlu dipisah-pisah antara bermusik tuh harus punya lagu sendiri. Kita ini rantai lagu ki salah. Janganlah. Maksudnya apapun cara kamu bermusik ya istiqomah lah dalam. Oke, gitu. Mantap, istiqomah pesannya Alip. Jadi ini menarik banget ya, kita obrolan dari awal gimana Alip bermusik sampai penghargaan tertinggi dalam kancah musik Indonesia bisa mereka rasakan ya, meskipun belum sampai menjadi pemenang ya. Iya. Itu sampai pemenang Mbak Suti Respati dari Solo. Dari Solo. Nah, tapi ini sebuah hal yang pencapaian yang luar biasa bagi teman-teman di Salatiga terutama, karena mereka tidak pernah bisa membayangkan di tengah popularitas musik lokal di sini tuh kayaknya nggak ada yang kekeroncong ya. Tapi pada akhirnya teman-teman bisa menunjukkan walaupun mereka melakukan ini atau melawan arus, akhirnya bisa mencapai apa yang tidak pernah mereka bayangkan. Kira-kira ngono ya, Lip ya? Ya konsisten ya. Konsisten. Mau diterima apa enggak diterima. Jalan mau diprotes apa ora? Mau diomong elek, kuwi tetep mlaku wae ya. Ya, selama masih ada yang menikmati ya dilakukan. Karena rak tahu nggak pernah bisa memuaskan semua orang ya. Betul. Ya. Oke teman-teman, thank you udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Thank you juga buat Alip wis teko, thank you Alip. Nggak usah dolan-dolan meneh, dewe ngobrol. Siap. Mungkin ngobrol bisnisnya Alip. Kok iso Alip ini lagi buat bisnis apa? Bersih-bersih apa? Cleaning sepatu. Jadi mungkin di episode yang lain nanti kita ngobrol sama Alip soal bisnisnya. Siap. Oke, terima kasih semua teman-teman. Sampai jumpa di Belajar Bodoh yang lain. Dah. Thank you, Lip. Siap.